Jadi selama lebih dari 70 tahun, Jepang menutupi tempat itu dengan satu nama polos, yaitu Epidemic Prevention and Water Purification Department. Kedengarannya seperti lembaga kesehatan kan? Tapi pada tahun 2025, dokumen yang selama ini tersegel akhirnya dibuka. Dan di baliknya tersembunyi salah satu cerita paling kelam dalam sejarah manusia. Hari ini, gue akan menceritakan kepada kalian kisah tentang Unit 731 dan rahasia yang baru terungkap hampir satu abad kemudian. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, sediain kopi dan cemilan supaya nonton lebih enak. Oke, let's go. Unit 731 itu berada di Harbin, Tiongkok, wilayah yang dulunya dikuasai tentara Jepang. Tapi ternyata bukan hanya di situ. Dokumen yang dirilis pemerintah Jepang pada Mei 2025 itu mengungkap sesuatu yang luar biasa. Jadi Unit 731 hanyalah salah satu dari jaringan laboratorium rahasia. Ada unit 1644 di Nanjing dan ada unit 8604 di Guangzhou. Jadi mereka tuh bukan cabang kecil. Masing-masing punya fasilitas lengkap, dokter, dan tahanan hidup untuk diuji. Bayangin ya, seluruh jaringan eksperimen manusia yang tersebar di 3 kota besar dan selama puluhan tahun dunia hanya tahu satu nama. Karena dua lainnya itu dihapus dari sejarah. Tahun lalu, Jepang juga merilis daftar personel Unit 731. Bukan cuma perwira tinggi, tapi juga teknisi, dokter muda, bahkan mahasiswa medis. Jadi ada lebih dari 3.600 nama yang dirilis. Beberapa di antaranya setelah perang ada yang menjadi profesor di universitas dan ada juga yang jadi dokter anak dan bahkan ada yang menjadi pejabat kesehatan. Sementara korban mereka ribuan orang tidak pernah mendapatkan pengakuan resmi. Kalimat yang tertulis di dokumen itu dingin banget. Jadi nggak ada korban, nggak ada kata eksperimen, hanya ada subjek 408 dan result negatif. Dan kalau lo berhenti sejenak untuk berpikir, negatif di situ berarti orang itu udah mati. Jadi pada Agustus 2025, Tiongkok membuka pameran besar di Harbin. Jadi ada 3.000 halaman dokumen, ada ratusan foto, dan hampir 200 menit video asli dari unit 731. Dan untuk pertama kalinya, dunia tuh benar-benar bisa melihat seperti apa operasi laboratorium itu. Beberapa video terlalu mengerikan untuk ditayangkan. Tapi ada satu klip yang disensor sebagian itu memperlihatkan pasien disuntik cairan tidak dikenal, lalu tubuhnya membeku karena uji frostbite. Jadi banyak orang yang mengira kisah-kisah ini tuh hanya legenda propaganda. Tapi ketika dokumen resmi, segel militer, dan data medisnya muncul, itu nggak ada lagi ruang untuk menyangkal. Dan di tengah semua itu, ada satu adegan yang benar-benar mengguncang gue secara pribadi. Jadi pada tahun 2024, di bulan Agustus, itu ada seorang pria Jepang berusia 94 tahun, namanya Hideo Shimizu. Dia datang ke Tiongkok, dan dia adalah mantan anggota unit 731. Dan di depan keluarga korban, dia tuh menundukkan kepala dan berkata, kalau kami tidak melakukan sains, kami melakukan dosa. Gitu kira-kira katanya. Dan dia lalu menangis, dia lalu minta maaf, tapi kemudian dia menambahkan, sebagian besar dari kami itu masih memilih diam. Dan disitulah letak misterinya. Kenapa diam? Jawabannya ternyata ada di dokumen Amerika Serikat. Jadi setelah perang berakhir, Jenderal Douglas MacArthur, komandan pasukan sekutu di Jepang, itu membuat kesepakatan rahasia. Jadi ilmuwan unit 731 itu akan dibebaskan dari hukuman asalkan mereka menyerahkan semua hasil eksperimen biologis manusia itu kepada Amerika. Dengan kata lain, keadilan itu dibatalkan demi data medis. Dan yang lebih ironis, hasil penelitian itu digunakan dalam program pertahanan biologis AS selama dekade-dekade berikutnya. Tapi bukan itu aja yang terungkap tahun ini. Jadi dari Rusia, arsip FSB itu dibuka dan menyebut, Unit 731 ternyata juga menguji granat dan peluru artileri berisi wabah pes, senjata biologis sungguhan, yang digunakan di desa-desa di Tiongkok Timur, bukan di medan perang, tapi di rumah-rumah penduduk sipil. Jadi mereka ingin tahu satu hal, jadi seberapa cepat sebuah wabah tuh bisa membunuh manusia dalam jumlah besar, itu mengerikan banget kan ya. Dan itu tuh bukan eksperimen, itu percobaan pembunuhan massal dengan data statistik. Yang membuat ini lebih menakutkan lagi, itu adalah caranya dicatat. Jadi setiap percobaan itu ditulis dengan rapi. Ada suhu tubuh, ada waktu kematian, ada efek infeksi. Semuanya tuh dalam format ilmiah. Seolah-olah itu mereka sedang menulis laporan akademis. Jadi bukan laporan kematian. Korban itu disebut dengan maruta. Artinya kayu gelondongan. Satu kata sederhana yang menghapus kemanusiaan dari manusia. Sekarang, 80 tahun kemudian, arsip-arsip itu tuh akhirnya dibuka. Foto-foto itu tuh mulai muncul. Nama-nama itu tuh mulai terbaca. Dan untuk pertama kalinya, kita bisa menatap langsung apa yang selama ini dunia coba lupakan.
Bukan untuk mengulang luka ya, tapi supaya kita tahu sampai di mana manusia bisa kehilangan moral ketika sains dijadikan alat kekuasaan. Sejarah itu bukan hanya tentang siapa yang menang perang, tapi tentang siapa yang masih berani bicara setelah semuanya berakhir. Gue Cuy Story, dan ini bukan cerita misteri, ini cerita nyata tentang sains, dosa, dan rahasia yang akhirnya berani keluar dari bayang-bayang. Kalau lo suka video ini, tolong di like, di subs, dan dinyalain lonceng notifikasinya. Terus tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang Unit 731. Jangan biarkan sejarah seperti ini terjadi lagi. Oke, bye.